Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di saya Argo Pratomo. Kali ini saya baru saja mengikuti sidang lanjutan atas nama terdakwa Robinson. Dan kali ini saya bertemu dengan salah seorang saksi yang kebetulan saksi ini yang dulunya adalah pemilik PT dari Destama Putri Sentosa, Mas ya. Ya. Langsung saja saya bertanya kepada Mas, siapa Mas namanya? Saya Deniza Rahman. Deniza Rahman ya? Iya. Bagaimana Mas tadi kesaksian Anda di pengadilan, menurut Anda seperti apa? Ya alhamdulillah lah, persidangan lancar ya. Artinya jaksa penuntut umum juga baik, menanyakan hal-hal substansialnya bagus. Pak Hakim juga, jaksa penuntut hukum juga bagus. Memang menanyakan yang substansinya. Oh gitu ya? Gitu. Itu sebetulnya awalnya memang Anda sengaja mau menjual PT Anda itu atau seperti apa itu? Oh enggak Pak, jadi saya sangat menyayangkan kalau ya memang bolehlah mereka berasumsi ya. Seperti tadi kan diasumsikan saya sengaja mendirikan itu untuk dijual, itu keliru. Konsep tersebut kan tadinya memang ada beberapa. Nah kalau untuk membuat itu kan secara formal legal kan kita harus membuat badan hukum. Ya. Nah badan hukum itu dibuat nggak cuma untuk konsep itu, tapi ada hal lainnya. Kebetulan saja pada saat itu tanggal dan momennya, nah itu hanya ada itu gitu, dalam artian lokasi tersebut. Sehingga seolah-olah saya dianggap atau PT Destama itu dianggap memperjualbelikan. Nah kalau tadi yang saya tangkap di situ ya, di persidangan tadi seperti memperjualbelikan tanah kas desa betul, gitu ya. Iya, padahal enggak. Padahal enggak ya. Enggak banget gitu. Kalau menurut Anda itu sebetulnya konsep yang awalnya tadi memang sudah Anda jelaskan juga konsep awalnya dari pendirian PT itu. Anda antara lain membuat konsep apa yang hijau-hijau tadi? Iya, area singgah hijau ya, Ecolodge. Kita bisa lihat Pak, yang pada saat itu ya 2015 belum ada perdes TKD. Terus kemudian juga dampaknya sekarang, coba lihat banyak orang membangun sebuah konsep eco living segala macam ya, green living dan segala macam. Nah itu yang tadinya kalau memang tercapai pada saat itu Destama. Nah sayangnya kekeliruannya adalah ya begitu konsep itu sudah matang dan diizinkan ya sampai ke tingkat provinsi itu diizinkan. Nah, namun yang bersangkutan setelah saya itu melakukan manuver yang di luar sepengetahuan. Nah itu sudah keluar dari konsep. Kan di situ letaknya. Gitu. Iya. Padahal kalau itu bisa terbangun tuh bagus sekali Pak. Oh gitu ya. Bagus sekali. Karena tadi kan sempat terungkap juga pertanyaan dari jaksa, Anda disebut juga PT abal-abal itu gimana? Ya itu ya biarlah ya kalau orang menyampaikan begitu kan asumsi, tidak boleh juga melarang, itu hak mereka. Begitu kan. Asumsi itu kan diperbolehkan. Namun faktanya ya buktinya saja sudah banyak sekarang pada bikin usaha, pada bikin konsep pemanfaatan TKD dan segala macam berkonsep demikian. Menimbulkan atau menghasilkan orang-orang yang lebih produktif nih. Oh gitu ya. Di mana saja yang menurut Anda tahu itu ya? Contoh banyak kan sekarang izin gubernur yang diberikan TKD, yang diberikan izin gubernur, dia membuat konsep yang bisa orang-orang di situ bekerja. Bekerja kan nggak mesti di kantor sekarang Pak. Sekarang. Nah bekerja kayak ya tidak perlu pakaian formal tapi tetap menghasilkan. Nah hal-hal yang begitu Pak sebenarnya kita. Konsepnya seperti itu ya. Kita harus mengikuti zaman Pak. Yang Anda tahu itu sudah terjadi di mana Mas? Di luar Jogja atau di mana? Wah contoh Pak ya. Sekarang itu nggak usah jauh-jauh, di Bali itu rata-rata orang banyak sih liburan ya. Padahal orang-orang liburan, orang-orang itu nggak cuma sekedar liburan Pak. Mereka siangnya di kafe-kafe, di bangunan-bangunan tersebut yang mereka tinggali, yang mereka bayar itu mereka bekerja dengan laptop mereka. Termasuk di hutan-hutan mungkin ya. Termasuk itu, yang penting yaitu Pak. Kan artinya produktif kan orang tersebut. Nah inilah yang kita masih awam, masih tabu gitu loh. Itu yang saya sangat sayangkan Pak. Gitu. Tidak melulu harus di kantor, tidak melulu yang harus pakai seragam, tidak melulu yang harus pakai di meja begitu. Buktinya makanya ada perkataan sekarang healing lah mereka. Ya kan, nah seperti itu. Tapi menurut Anda semuanya sudah clear and clear ya prosesnya ketika Anda mengambil istilahnya kerjasama dengan tanah kas desa itu tadi? Oh alhamdulillah. Kalau pada saat itu, karena sebelumnya kan kita riset dulu Pak, hal-hal apa yang harus dilakukan, maka aspek legal yang harus kami penuhi dulu. Nah jujur saja pada saat itu
hanya gara-gara persoalan finansial perusahaan, tidak ada hal lain. Kalau tidak ada persoalan itu, proyek itu lanjut, perusahaan itu tetap berjalan, lanjut dan bisa berkembang sampai sekarang. Tapi kesannya tadi ketika saya mengikuti, karena mengikuti kesaksian Anda juga tadi ya, itu ketika Anda menyebut angka yang 150 juta itu kesannya perusahaan Anda kan kurang dana itu ketika pada saat itu kan, karena ada iya. masa di mana pada saat proses beroperasional itu banyak dana yang dikeluarkan, begitu loh. Kekurangan dananya kan tidak hanya untuk pembayaran sewa menyewa pada saat tahun selanjutnya, tapi juga kekurangan dana yang lain. Termasuk Anda yang jalan-jalan ke Malaysia sama Singapura itu. Kalau saya jalan-jalan itu dalam rangka studi banding, pengamatan, berdiskusi kepada orang lain kan, bagaimana negara lain itu bisa membuat sebuah konsep seperti ini. Kayak di Bali deh, tanahnya aja tanah sewa semua, kok bisa tetap menghasilkan, kan itu Pak. Namun asumsinya kan berbeda. Artinya tetap tidak ada peralihan hak atas tanah ya. Hak tidak, dan itu memang dilarang Pak. Gitu. Walaupun itu saya mengajukan sebelum Perdes itu ada atau Pergub itu ada. Oh gitu ya. Pergub itu kan 2017 Pak. Nah, Anda sebelum saya itu ya. Sebelum itu sudah mengajukan karena memikirkan konsep itu biar bisa berjalan produktif lokasi itu bagaimana. Nah itu yang saya pikirkan. Selanjutnya ya itu semua alhamdulillah begitu. Terakhir Mas, Anda harapan Anda seperti apa ini dengan kasusnya, munculnya kasusnya saudara Robinson ini, menyangkut tanah kas desa Catur Tunggal ini? Tanah kas desa, poinnya ini ada hikmah dari sebuah persoalan Pak, ya kan? Nah persoalan kan belum tentu jadi permasalahan. Poinnya itu semoga saja sih pengelolaan tanah kas desa ini kan sudah ada pengawasannya oleh provinsi dan segala macam. Harapan saya sih lebih ketat, ya lebih diarahkan poinnya itu, karena rata-rata mereka juga belum dapat arahan. Lebih diarahkan sehingga tidak ada timbul dampak-dampak negatif atau orang yang bermain di belakang itu. Nah ini hikmahnya juga bagus. Anda setuju nggak kalau ini sebetulnya hanya persoalan administrasi gitu? Tidak juga Pak. Tidak juga ya? Tidak juga. Nah ini bisa berkembang. Oh gitu ya? Berkembang. Oh Anda tahu itu ya? Oh berkembang. Betul. Oke Mas, terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Lain kali kita akan ketemu lagi dengan saya senang harap hati, semoga Jogja lebih maju. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.